Salam sukses. Saya Budini, saya sebagai koordinator entrepreneurship, yang dimana entrepreneurship ini merupakan program terbaru yang dimiliki oleh SMK. Entrepreneurship bukan hanya sebatas bagaimana kita membuka usaha saja, melainkan harus ada proses-proses yang akan dilalui. Baiklah, dan berikut ini adalah kegiatan-kegiatan entrepreneurship. Yang pertama, kegiatan seminar. Dan yang kedua adalah kegiatan pembuatan administrasi berupa proposal. Dan ketiga, hingga proses produksinya. Dan baiklah, langsung saja kita pada kegiatan pertama, yaitu seminar. Seminar ini akan dibawakan oleh orang-orang yang sudah berkompeten. Dan semoga tontonan ini dapat memberikan inspirasi bagi kalian semua. Baiklah, selamat menonton. Saya menekuni usaha ini karena memang ada beberapa alasan. Yang pertama, saya sudah tidak bekerja lagi. Dulu saya bekerja, terus karena pandemi ini harus ada pengurangan, akhirnya saya harus memikirkan bagaimana perekonomian kami tetap bisa berjalan dengan baik. Akhirnya saya belajar menekuni usaha sendiri, yaitu membuat bakpao. Yang kedua, memang saya tuh suka kuliner ya, suka makan, suka jajan. Jadi saya menekuni apa yang saya suka. Perkenalkan, nama saya Naomi Fitri. Saat ini saya menekuni usaha di bidang pembuatan bakpao. Saya membuat usaha ini sejak Oktober tahun lalu, tahun 2020. Saya menekuni bidang ini karena memang saya suka kuliner ya, suka beli jajan-jajan. Terus selain itu juga karena saya kalau berpikir untuk menyerah sih itu awal-awalnya saja, karena saya itu baru belajar bikin, dan itu menurut saya itu susah sekali. Saya itu nggak suka bikin kue, tapi suka makan kue. Jadi untuk belajar itu menurut saya itu susah. Saya itu pernah belajar itu satu hari bisa bikin sampai 10 kali, dan itu gagal terus. Itu saya sampai menangis, tapi saya semenjak itu pokoknya saya pengen terus supaya saya bisa itu bagaimana. Akhirnya saya tetap semangat, tetap berusaha bagaimana untuk bisa jadi produk yang bagus. Akhirnya ya Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih hikmat supaya saya bisa memberi yang terbaik untuk bisa dijual gitu. Kalau ditanya tentang lingkungan dan pendidikan itu apakah mempengaruhi terbentuknya wirausaha? Kalau pendidikan sih saya rasa enggak ya. Tapi kalau lingkungan memang iya. Kalau pendidikan orang yang nggak sekolah pun kalau dia punya tekad, punya niat untuk berwirausaha, pasti dia juga bisa gitu loh. Nah, contohnya orang-orang zaman dulu mereka juga berwirausaha tanpa mereka sekolah juga bisa. Yang penting niatnya, tekadnya, mereka bisa mengerjakannya. Kelebihan dari entrepreneur itu waktunya itu lebih fleksibel. Jadi tidak ditentukan jam masuknya, berapa jam kita bekerja. Seperti kalau kita kerja di perusahaan, kita ikut orang kan pasti ditentukan ya jamnya. Tapi kalau kita mau berwirausaha sendiri, itu menurut saya jamnya itu fleksibel ya, itu kelebihannya. Dan yang kedua, kita bisa melakukannya dengan keluarga kita, tetap mengawasi. Kalau misalnya kita punya anak, kita bisa tetap mengawasi anak-anak kita gitu. Saya menekuni usaha ini memang awalnya karena
kebutuhan saya, tetapi itu juga karena peluang. Saya itu kan tinggal di perumahan ya, waktu itu kan pas pandemi dan orang-orang itu kan nggak berani jajan di luar ya, akhirnya nggak pernah keluar juga. Akhirnya ya kita memulai usaha ini supaya bisa diantar-antar ke rumah orang-orang. Ya peluang menurut saya ya, peluang dimana ada pasar yang membutuhkan, ya saya harus memenuhi kebutuhan pasar ya gitu. Kita bisa memulai wirausaha itu ya sejak muda pun kita juga bisa ya. Jadi semua orang itu bisa berwirausaha, mulai dari kita seorang pelajar, kita sudah lulus sekolah, semuanya itu bisa kita lakukan. Yang penting kita itu tetap semangat, kita mau bekerja keras, semuanya itu bisa kita lakukan. Jadi sekarang itu banyak anak-anak pelajar juga yang SMP, SMA sudah mulai wirausaha. Mungkin bukan juga di bidang kuliner, bisa jualan kosmetik, jualan pakaian. Sekarang kan di online kan lebih mudah ya, untuk memasarkannya lebih mudah. Jadi anak-anak nggak perlu buka toko gitu kan, nggak perlu juga. Nah sekarang kan bisa dipasarkan. Kalau gadget kan bisa dipakai untuk berjualan, kenapa gadget dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna? Seharusnya gadget itu dipakai untuk sesuatu hal yang berguna ya. Jadi kita bisa jualan lewat sosial media supaya semuanya itu berguna dengan baik gitu. Buat adik-adik semuanya yang ingin berwirausaha, mungkin adik-adik masih pelajar atau masih muda, ataupun semua orang bisa melakukannya ya. Pokoknya dilakukan dengan semangat, kerja keras, jangan patah semangat pokoknya ya. Banyak tantangannya memang, banyak pesaingnya kan, banyak tantangannya. Tetapi berkat itu sudah diatur dari yang kuasa itu. Jadi jangan takut, pokoknya kita kerja keras. Kalau nggak mau bekerja ya nggak usah makan gitu kan. Nah, tetapi kalau kita mau bekerja keras, ya pasti Tuhan kasih jalan. Tuhan pasti curahkan berkatnya bagi kita semuanya.